Halo guys, halo teman-teman, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat ya, sehat jasmani dan rohani, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, kembali lagi dengan Readingan Sigma di sini. Kali ini seperti biasa, bacaan aku bersifat general reading, di mana energinya bisa resonate dengan kamu, bisa terbolak-balik ya, bisa energi seseorang yang kita tarik di sini atau energi teman-teman yang lain ya. Jadi berbijaklah dalam menyikapi readingan aku dan bacaan aku bersifat general, bersifat timeless. Kapanpun kalian menemukan video aku, saat itu juga kalian bisa tonton ya, tidak ada batas waktunya ya. Jadi kalau misalkan kamu menemukannya sebulan setelah video ini tayang, kalian masih bisa tonton ya. Dan juga terima kasih untuk kalian yang selalu support dengan komen positif, yang selalu menonton video aku, yang sudah subscribe ya, terima kasih. Semoga sehat selalu untuk kalian. Dan untuk kalian yang baru menemukan video aku, salam kenal, selamat bergabung, dan selamat menonton ya. Oke, aku akan tarik energi seseorang yang gimana sih keadaannya jika kamu sudah menarik diri, kamu sudah tidak peduli lagi dengan dia gitu ya. Apa yang akan terjadi ya? Di sini nanti aku akan cek dulu energi seseorang yang ketarik energinya di readingan kita seperti apa ya. Ciri orang-orang yang berdealing dengan kalian. Jika kamu sudah benar-benar menyerah gitu ya, kamu sudah menarik diri gitu ya. Seperti apa orang yang berdealing dengan kalian nih, seperti apa dia? The Death, berarti memang seseorang di sana yang ketarik energinya di sini adalah bahwa seseorang ini memiliki sifat-sifat yang buruk ya di hubungan kalian ya. Mungkin dia ini mudah marah, mungkin juga orangnya ini misalkan ada masalah ini tidak mau menyelesaikan gitu, tidak mau menyelesaikan masalah, ada kecenderungan menghindar, menghilang gitu ya. Orang yang apa namanya, mempunyai hobi juga mungkin yang kamu tidak ketahui, dia mungkin punya kecanduan sesuatu gitu ya. Ada hal negatif, ada hal buruk gitu yang di belakang kamu yang kamu tidak tahu gitu ya. Dan seseorang ini kemungkinan juga orangnya sudah punya kesadaran sih untuk saat ini, mungkin dia udah punya kesadaran akan sesuatu yang kamu tidak sukai gitu ya. Mungkin dia hobi main cewek atau main cowok gitu, hobi selingkuh. Nah, dia sudah menyadari hal tersebut ya, tapi di sini ada justice ya, memang di hubungan kalian ini banyak menimbulkan overthinking, banyak sekali saling menyalahkan juga bisa ya, ada energi saling menyalahkan, saling apa, beradu argumen juga bisa ya, kemungkinan juga kemarin ini kalian ini ada perdebatan dulu sebelum akhirnya kalian, berpisah gitu atau, tidak ada komunikasi, tidak ada koneksi ya. Dan orangnya ini kemungkinan juga adalah orang yang suka dengan duniawi ya, masih suka dengan duniawi, masih suka berfoya-foya, masih juga, suka goda sana goda sini gitu ya, kemungkinan juga di hubungan bersama kalian ini banyak sekali menimbulkan konflik, tentang, sesuatu yang masih menjadi prioritas dia. Contohnya dia orangnya yang masih suka hura-hura, masih suka senang-senang dengan teman-temannya, dengan hobinya dia ya, mungkin dia juga ada di sini yang terlihat ada juga mungkin dia anak motor, atau dia mungkin punya hobi yang, kamu tidak sukai gitu loh, yang sampai menyita waktu. Mungkin ada yang kecanduan game, ada yang suka, mungkin hobi mancing gitu ya. Ada juga yang terlihat dia itu, punya kesenangan seperti dia punya piaraan yang menyita waktunya sampai dia melupakan kamu juga bisa di sini ya. Dan dia juga masih suka dengan duniawi, di mana dia suka dengan harta, dengan uang gitu ya, dan mungkin lawan jenis lain gitu juga dia suka, godaan-godaan gitu ya. Dan orangnya ini ada Queen of Wands ya. Sebenarnya orang yang, kalau dibilang kelihatannya setia ya, orangnya kelihatan setia. Itu dari, luarnya, dari segi luarnya, dari fisiknya ya. Karismanya itu seperti orang yang berwibawa, yang, apa namanya,
bisa setia gitu ya, tapi ternyata setelah hubungan dengan kalian jalan beberapa waktu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lah gitu ya, dan kalian baru tahu bahwa sebenarnya dia ini bisa bermain curang di belakang kalian, kayak gitu ya. Ya seperti dia, ternyata dia ada main dengan lawan jenis lain gitu ya, mungkin dia dengan laki-laki lain atau perempuan lain, ada juga yang di sini, banyak sekali lah ya yang hal yang kamu baru ketahui setelah kalian ini ada perjalanan, beberapa waktu dengan dia. Mungkin awal-awalnya sih kelihatannya orang ini baik, orangnya tulus gitu ya, berkarisma gitu, tapi ternyata setelah berjalannya waktu, kalian ada hubungan gitu ya, kalian ada relationship, ternyata orang ini baru ketahuan, aslinya gitu ya, dan kemungkinan juga kamu mungkin baru aja atau pernah, memergoki dia gitu ya, mungkin dia di sosial medianya ternyata dia banyak goda sana goda sini gitu, banyak respon lawan jenis lain selain kamu gitu ya. Banyak hal sih yang dia lakukan di belakang kamu, ada kecurangan-kecurangan di situ ya, dan orang ini sepertinya banyak energi untuk, eee mementingkan dia sendiri sih, energi untuk lebih kepentingan dia sendiri gitu, dibanding dia dengan menyikapi masalah atau hubungan dengan kalian gitu ya. Orangnya ini juga egois dan juga nih banyak, dia suka pujian ya. Orangnya tuh sepertinya ini suka pujian gitu ya. Orangnya yang masih haus validasi juga ada yang ketarik di sini ya. Jadi dia kalau misalkan di sosial media tuh, orangnya tuh lebih mementingkan, "Oh nih gue baik nih, gue bagus nih, gue bisa punya ini," gitu ya, biar banyak orang yang memuji dia. Nah, dia haus validasi orangnya ya. Meskipun dilihatnya orang yang kalem, berkarisma, pendiam gitu, tapi ternyata setelah jalan beberapa waktu dengan kalian nih, ternyata kok makin ke sini kalian baru tahu nih aslinya seperti ini, dan ketika marah dia, lebih cenderung tidak peduli dengan kamu gitu ya. Lebih mementingkan dia sendiri sih, ego yang pasti sih di sini terlihat dia ego ya. Oke, aku tutup dulu. Jelas sih ya, kamu di sini, banyak ditinggalkan dalam keadaan marah gitu ya, dalam keadaan kecewa gitu ditinggalin sama dia nih ya. Oke. The Devil ya kan, banyak sekali godaan-godaan yang datang di, hubungan kalian ya, di kalian saat ini nih mungkin juga yang terlihat di sini kalian juga ditinggalkan dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, banyak sekali kekecewaan yang terjadi di, hubungan kalian ini ya. Sepertinya juga dia tidak banyak peduli loh, kalau misalkan kalian marahan nih, tiba-tiba kamu nangis di pojokan gitu ya, dia tidak peduli, orangnya lebih ke, "Apaan sih kamu, nggak usah cengeng," kayak gitu ya. Tapi padahal itu kesalahan, yang menimbulkan sampai kamu menangis itu padahal dari dia. Tapi orangnya ini, seperti tidak peduli dengan kamu gitu ya, orangnya lebih ego sih kalau aku lihat sih dia ini terlalu ego, terlalu mementingkan diri sendiri gitu orangnya ya. Kemudian ada the devil, ya banyak sekali godaan yang hadir di hubungan kalian ini. Jadi kamu pun juga lelah ya, meskipun juga masih ada hasrat ya, kamu pun sepertinya juga masih masih ada hasrat untuk, dia gitu ya, cuman kamu udah terlihat lelah gitu. Cuman kalau kalau dipikir kamu sudah mencoba untuk, "Ya udahlah aku udah capek," gitu ya, tapi memang kondisi kalian belum putus sih yang aku lihat di sini ya. Tuh, kalian masih ada ikatan ya sama orang di rantai tuh, kalian masih ada ikatan, masih ada, koneksi itu tuh sepertinya belum bisa putus gitu ya. Tapi itu kembali lagi dengan kalian ya, takut di sini ada koneksi karma ya. Jadi, kalau koneksi kayak gitu kan harus dari salah satu pihak ya yang benar-benar memastikan untuk menyelesaikan gitu ya. Tapi kalau untuk ketertarikan sih sepertinya kalian juga masih ada keinginan untuk memperbaiki, untuk, terjalin kembali koneksi dengan dia gitu ya. Kemudian the Fool, orangnya ini masih suka yang bermain-main gitu ya, yang itu relate sih seperti yang aku bilang di awal, bahwa orangnya ini masih suka menggoda sana, menggoda sini, masih suka tergoda sana, tergoda sini, masih suka dengan rayuan-rayuan, masih belum bisa, menjaga suatu, relationship gitu loh.
komitmen gitu ya. Untuk sebuah komitmen tuh orangnya masih suka bermain-main sih yang terlihat di Sindofull ya. Orangnya masih suka bermain-main, sifat kekanakannya tuh lebih lebih banyak dominan di sini ya. Meskipun dia ini orang yang lebih tua dari kamu, secara umur sih kelihatannya tua ya, tapi ternyata secara, perilaku, secara sikap, bahkan secara pemikiran pun terlihat yang ketarik di sini adalah orang yang masih, kekanakan, yang suka bermain-main. Jadi misalkan ada relationship dengan siapa lah ya, bukan cuman kalian. Orangnya ini masih bermain-main, belum belum bisa menjaga komitmen meskipun kalian ini sudah ada ikatan rumah tangga ya, udah suami istri, tapi terlihat orangnya masih mementingkan egonya, masih lebih cenderung untuk bermain-main, "Ah, udahlah gampang di rumah kan jadi suami istri." Tapi begitu dia di luar, dia menjadi, mungkin merasa gadis, merasa bujang lagi gitu ya. Pokoknya dia orangnya belum bisa untuk berkomitmen yang lebih baik gitu seperti orang kebanyakan gitu ya, yang dianggap walaupun kalian ini sudah suami istri, udah ada ikatan sah, tapi yang terlihat dia itu masih ada sikap dia atau sifat dia untuk bermain-main gitu ya, dalam suatu hubungan ya. Di sini terlihat sih kamu sangat kelelahan di sini ya, ada 3 pedang, memang kamu merasa saat ini sih masih ada rasa lelah gitu ya. Kalaupun kamu ada sebagian nih yang terlihat kalian sudah memaafkan, tapi hati kamu tuh masih lelah tidak bisa melupakan. Meskipun memaafkan tapi kamu tidak bisa atau belum bisa melupakan kesakitan yang dia berikan kepada kamu gitu ya. Ya contoh ada pengkhianatan, ada mungkin, dia kasar, ada sikap dia yang egois gitu ya. Kamu sih sepertinya sudah memaafkan ya, hati kamu lembut gitu ya. Kamu sudah capek juga gitu dengan energi, hubungan yang seperti ini gitu ya. Tapi kamu juga belum bisa kayak gitu kalau misalkan harus melupakan kesalahan-kesalahan dia ya memang tidak bisa ya. Kita kan manusia memang normalnya seperti itu, bisalah memaafkan, tapi kalau untuk melupakan sepertinya belum mampu ya, karena memang sepertinya sih sakit hati kamu yang kamu rasakan ini terlalu dalam ya. Dia mungkin juga orangnya nggak peduli sih, misalkan kalian lagi berantem, terus kamu menangis atau misalkan yang LDR nih, kok Kak dia nggak ngubungin kamu, padahal kamu lagi ngambek gitu ya. Tapi yang di sini yang terlihat sih, jarang ya kamu dibujuk ya kayaknya ya. Kamu ya udah kalau udah nangis ya udah kamu capek kan, dan kamu baik sendiri gitu ya. Tapi kalau di sini dia yang marah, dia yang ngambek gitu, sepertinya kamu yang, eee lebih sering membujuk dia, kamu yang meminta maaf meskipun itu salahnya bukan dari kamu. Ya, kamu lebih banyak banyak mengalah sih yang terlihat di sini ya. Dari sikap dia, dari sifat dia yang egois, yang gengsi, yang kekanak-kanakan, dominan kekanakan sih sifatnya ya. Meskipun di sana nih orangnya sudah tua atau dia udah berumur lah ya gitu ya. Posisinya mungkin umurnya lebih dari kamu, tapi kalau dari sifatnya masih sangat kekanakan ya teman-teman ya. Itulah yang terjadi, flashback ke belakang kemarin ya. Nah, sekarang aku lihat bagaimana sikap dia atau kondisi dia. Misalkan kamu nih sudah benar-benar untuk, "Udahlah aku capek," gitu ya, kamu sudah pengen pergi aja gitu ya. Kamu sudah mengambil sikap untuk tidak peduli lagi dengan dia, bagaimana ya? Apa yang akan terjadi kalau memang kamu sudah benar-benar capek, udah benar-benar tidak peduli lagi dengan dia? Dan akhirnya kamu sudah mengundurkan diri, sudah tidak akan, kembali lagi ke dia. Bagaimana yang dia rasakan ya? Seperti apa yang dia rasakan ya? Oke, di sini ada Two of Wands ya, memang perasaannya sih dia, cenderung ini ya, ingin kembali untuk memperbaiki, cenderung dia melihat ke masa depan ya, "Oh iya ternyata," dan ada juga situasi di sini sih terlihat dia akan ada penyesalan ya teman-teman ya, akan ada penyesalan, dia memikirkan bagaimana kemarin kok, bisa terjadi sampai kalian ini akhirnya capek meninggalkan dia gitu ya, capek dengan kondisi ini dan dia sadar menyesal, tapi kalau misalkan dia untuk bergerak untuk meminta maaf sepertinya orangnya susah ya, karena egonya begitu besar sekali gitu ya. Terlihat di sini sih dia akan, eee, melihat lagi ke belakang gitu ya, kesalahan-kesalahan apa gitu. Ya
kalau misalkan untuk melihat kesalahan dia, untuk, dia menyesali sih menyesal ya, cuman kalau untuk pergerakannya, untuk meminta maaf sih aku belum lihat ya di kartu-kartu ini ya. Cuman dia juga di sini sih, dia sadar ya kalau memang di sini banyak sekali yang, amarah kamu ini terjadi karena dia gitu ya. Ada Ace of Cups ya, ingin ingin memperbaiki ya, ingin memperbaiki, ingin, apa namanya, menyambung ulang gitu ya, memperbaiki hubungan yang rusak, memperbaiki komunikasi yang sudah terhambat gitu ya. Di sini sih terlihat ingin ada awalan yang baru ya, ada Ace of Cups ya, ada awalan baru di mana dia merasa kalau misalkan dia kembali dengan kamu, memperbaiki hubungan ini, koneksi ini, kembali utuh gitu ya, kembali dengan kalian ini. Nah, tapi yang dia lihat sih, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, contohnya mungkin dia melihat juga kamu tuh orang yang tulus, kamu orang yang penyayang, kamu pemaaf gitu ya, dan di sini sih pemikirannya ya dia suatu saat nanti ya dia menyadarikan kesalahan-kesalahan dia. Nah, dia ingin memperbaikinya meskipun hatinya ini di sini hati dan pikiran sedang berkecamuk ya, di mana namanya orang ego dia memikirkan, "Ah, iyalah nanti aku mau minta maaf," tapi ternyata dia maju mundur lagi. "Enggak lah, aku kan ini, aku kan itu, aku kan lebih ini, lebih itu, kan dia yang salah." Nah, dia masih memikirkan hal tersebut. Jadi kalau misalkan meskipun di sini ada penyesalan, dia, memahami gitu ya, kamu pergi udah cuek tidak peduli dengan dia itu karena kesalahan dia gitu, dia udah sadar. Tapi kalau misalkan di sini kamu melihat apakah akan ada pergerakan kah atau dia akan, meminta maaf gitu, sepertinya masih masih banyak di pikiran dia untuk maju mundur sih ya kalau misalkan dia ingin minta maaf. Karena di sini terlihat orangnya egonya sangat tinggi, egois sekali lah ya. Nah, di sini ada Chariot ya, memang kestabilan hidupnya itu ada dengan kamu sih teman-teman ya. Jadi dia melihat kalau sampai kamu pergi, dia merasa jomplang, dia merasa, tidak ada keseimbangan lagi, kemungkinan juga banyak sekali di sini yang terlihat dia mendapatkan bantuan secara materi itu dari kamu sudah banyak ya. Kemungkinan juga kalau misalkan dia benar-benar kamu tinggal pergi nih, kamu udah tidak peduli. Nah, dia merasa karirnya atau, finansialnya itu bakalan rubuh, bakalan, down, bakalan ya merasa kehilangan lah gitu, karena ada sumber di sini terlihat sih ada sumber, materi itu dari kalian ya. Kemungkinan kalian juga orangnya yang royal gitu ya. Aku akan lihat lagi. Sebenarnya sih dia pengen ya, ada saatnya dia menyesali dan pengen memperbaiki hubungan. Tapi itu tadi, pengennya kamu yang ngeduluin. Kalau misalkan dia yang minta maaf gitu, sepertinya masih dalam pemikiran doang sih. Untuk pergerakannya sih belum terlihat ya teman-teman ya. Oke, bagaimana kalau kamu sudah berhenti peduli ya? Sedih tuh. The Hermit, dia nanti akan, mencari cara sih ini yang terlihat, dia akan mencari cara bagaimana, ke depannya misalkan kamu sampai benar-benar udah tidak peduli, kamu sudah meninggalkan dia, dia akan mencari cara untuk, menyambung lagi, mmm, masa-masa indah dengan kalian, berarti ingin perbaiki hubungan ya. Tapi kalau di sini kembali lagi ya teman-teman ya, bacaan tarot itu kan ada yang sudah terlewat, yang sedang terjadi, atau akan terjadi. Dan kalau untuk waktunya, sekali lagi, tolong jangan salahin ridernya ya. Jangan salahin pembacanya. Kalau misalkan, kok bohong ya kak, kok nggak aku nggak ini nggak itu. Berarti energinya bukan buat kalian. Dan kembali lagi, afirmasiin aja. Afirmasikan aja hal-hal baik, hal-hal positif. Makanya kebaikan juga akan datang kepada kalian ya. Ingat, jangan digenggam ya. Apa yang kamu impikan ini jangan digenggam, karena seperti pasir, semakin kamu genggam, hal itu akan semakin menjauh dari kamu ya. Pasrahkan aja ya, pasrahkan aja kepada yang punya hidup gitu ya. Oke, kembali lagi di sini ya, ada The Hermit bahwa memang seseorang ini merasa, hatinya sih udah sakit sih, hatinya sedih kalau sampai kamu benar-benar udah nggak peduli dengan dia, kan orangnya dia butuh validasi ya. Nah, ada saatnya nanti dia ini akan, mendapatkan suatu karma seperti misalkan dia ini kemarin meninggalkan kamu karena ada pihak ketiga ya, ada orang ketiga. Nah, dia ini nanti akan ditinggalkan orang tersebut dan dia akan ingat bahwa ketulusan dan, apa namanya, kesabaran itu hanya ada di kamu. Nah, dia nanti akan kembali seperti itu ya, pemikirannya ya. Oke, ada The High Priestess ya, bahwa memang seseorang di sini sih
Merasa nih 2 kartu ini merasa memang keseimbangan itu hanya ada di kamu ya, ketulusan itu hanya ada di kamu. Suatu saat dia akan berpikir seperti itu ya. Dan sepertinya kalau misalkan nanti kalian sudah menemukan orang baru yang lebih baik ya, terlihat di sini sih, kamu sepertinya juga tidak akan menoleh ya. Aku coba akan lihat lagi nih. Kalau ini yang terjadi kalau misalkan kamu sudah benar-benar pergi, sudah meninggalkan, apakah kamu akan balik untuk menengok dia gitu ya? Aku akan lihat perasaan kamu ke depannya bagaimana nih. Perasaan kamu kepada dia bagaimana? Aku akan ambil 3. Oke. Ini perasaan kamu ke depannya ya. Pergerakan nih kamu sih sepertinya di sini makin bergerak terus nih kamunya nih ya. Jadi kemungkinan kalau memang nanti kamu sudah benar-benar ikhlas, benar-benar sudah ridho, udah kamu sudah memasrahkan semuanya ke Tuhan, ke alam semesta ya. Dan kamu memilih untuk pergi, untuk kesenangan, untuk kebahagiaan hidup kamu ya. Terlihat ada Pack of Swords ya. Terlihat ada Pack of Swords di mana di sini kamu sudah optimis sih banyak semangat baru gitu ya. Kalau memang kamu sudah merasa nih hubungan dengan dia ini tidak ada bagus-bagusnya gitu ya, dipertahankan pun percuma gitu ya, karena dia yang menghadirkan ketoksikan, menghadirkan kesakitan di hati kamu gitu ya, kekecewaan di hati kamu. Nah, kamu sepertinya setelah menemukan orang baik yang lebih baik dari dia ya, ternyata kamu di sini ada semangat lagi, semangat itu kembali lagi ya, yang kemarin mungkin kamu ada juga meninggalkan trauma nih di diri kamu, dianya ya bikin kamu trauma, bikin kamu nih kayaknya mau membuka hati juga sulit. Nah, tapi ternyata di sini nanti kamu akan ada semangat baru. Di di mana orang baru itu nanti akan membuat kamu lebih semangat, membuat kamu lebih hidup lagi gitu ya. Orangnya sepertinya sih nanti yang terlihat kamu akan menemukan orang yang lebih sabar, lebih bisa mengerti kamu gitu ya. Dan perasaan kamu nanti ada Seven of Wands ya, memang kamu ingin lebih bergerak untuk kehidupan kamu sendiri ya, dimana kamu ingin tenang, kamu ingin mungkin memperbaiki finansial kamu, memperbanyak tabungan, dan hati kamu sih yang dilihat sih di sini, hati kamu ingin lebih tenang lagi, lebih untuk menyayangi diri sendiri. Kamu akan fokus dengan diri kamu, akan fokus dengan keluarga kamu, kemungkinan juga dengan anak-anak kamu atau dengan orang tua kamu, dan kamu lebih energi kamu lebih positif ya. Kalau sampai benar-benar kamu sudah pergi, sudah tidak peduli dengan dia sih, energi kamu juga ini udah makin maju sih ya. Kamu ada pergerakan untuk terus maju memperbaiki diri, di mana dia nanti akan terpuruk, dia akan sedih ya. Tapi di sini dari kamunya sih, kamu akan ada peningkatan finansial, akan ada peningkatan karir, ada juga kamu mungkin yang pasti hati kamu, pikiran kamu lebih tenang, lebih tidak mendapatkan kekecewaan lagi sih ya. Aku lihat kamu akan mendapatkan ketemu orang-orang yang baik lagi, orang-orang yang baru, yang lebih men-support kamu gitu ya. Entah kamu kalau misalkan kamu tidak membuka hati dulu, pengen sendiri, berarti kamu akan menemukan circle, sahabat, teman-teman yang baik gitu, yang men-support kamu gitu ya, yang bisa mengajak kamu untuk perubahan hidup lebih baik lah gitu ya. Mungkin kamu akan menemukan bos yang baru, pekerjaan baru, teman-teman yang baik, yang baru, yang bisa menunjang untuk karir kamu gitu, finansial kamu gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu sudah membuka hati untuk orang lain, untuk orang baru, kemungkinan orang ini bisa memberikan semangat hidup untuk kamu, dan dia yang pastinya dia lebih baik daripada pasangan yang sekarang berdealing dengan kamu gitu ya. Posisinya sih kalau misalkan 3 kartu ini, kalau kamu memang udah benar-benar meninggalkan dia nih, hati dia kan semakin sakit, pengen ada awalan baru, kemungkinan dia yang ketarik energi ya untuk dia mengejar kamu kembali teman-teman ya. Aku rasa sih seperti itu ya. Dia di sini terlihat ya, semoga sih Tuhan mengabulkan, insya Allah ya, kalau misalkan emang Tuhan mengizinkan kamu sudah memilih untuk pergi, dia yang nanti akan mengejar kembali kamu, dia yang terpuruk, dia yang sedih, dia yang merasa tidak ada keseimbangan hidup gitu ya. Dan di sini dia merasa kesepian karena apa yang dia kejar saat ini ya, di saat meninggalkan kamu tuh, dia mungkin merasa orang baik ini orang baru ini lebih baik gitu dari kamu ya, orang ketiga ini lebih baik, tapi ternyata dia nanti akan mendapatkan pengkhianatan, dia akan mendapatkan keterpurukan, bahkan di sini juga dia akan mengalami finansial yang anjlok, atau bisa juga dia
karir yang tidak bagus gitu ya. Tapi energi 3 ini energi kamu bahwa kalau memang kamu sudah mengikhlaskan, asal di sini energi ini akan kamu dapatkan, energi baik, energi positif ini akan kamu dapatkan kalau kamu ya, kalian yang menonton ini sudah mengikhlaskan apa yang terjadi di hidup kalian ya. Sekali lagi aku tegaskan, semua afirmasikan yang positif, jangan digenggam, dunia ini jangan digenggam karena seperti pasir dia akan, menerobos jatuh-jatuhan kan kalau pasir digenggam ya. Nah, biasa aja kamu afirmasikan aja, kamu serahkan aja kepada Tuhan yang punya hidup, semua kamu, bolehlah kamu memaafkan walaupun kamu belum bisa melupakan kesalahan dia, kejahatan dia yang sudah dia lakukan ke kamu, tapi di sini kamu akan punya ketenangan hati, punya ketenangan hidup, ketenangan batin. Nah, itu harga yang mahal ya teman-teman ya. Karena apa? Karena di sini, di situasi dunia yang sudah kacau ini ya, di akhir zaman ini kan banyak meskipun orang yang punya harta benda, punya pasangan bagus, karir, punya pasangan yang cantik atau ganteng, punya karir yang bagus, uang melimpah, tapi yang namanya ketenangan hati, ketenangan batin itu susah didapatkan. Nah, kamu dengan 3 kartu ini keluar nanti, kamu sendiri akan merasakan hal positif di hidup kamu. Kamu akan mendapatkan ketenangan, mendapat kelimpahan, mendapatkan teman-teman baru gitu ya, bahkan pasangan yang baru itu yang lebih baik, teman-teman yang lebih positif, circle kamu nanti juga lebih baik daripada yang sekarang gitu. Pokoknya hal-hal positif ini selama kamu ikhlas apa yang sudah terjadi di hidup ini tanpa kamu membalas dendam, tapi karma itu yang akan kembali ke dia, yang akan, mencari dia karma itu ya. Jadi, kamu di sini udah ada ketenangan sih yang terlihat kalau memang situasinya kamu sudah benar-benar sudah tidak mau menginginkan dia, sudah tidak peduli dengan dia, asal syaratnya satu, kamu harus ikhlas ya. Ikhlasin saja yang sudah terjadi, maka kamu pun tenang, kamu bisa melanjutkan hidup, kamu cari uangnya gampang, ketemu circle yang baik, yang baru, dan kamu juga pastinya akan mendapatkan, finansial barulah gitu yang lebih banyak gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini aku akan cek energinya yang ketarik di sini ada zodiak apa saja ya teman-teman ya. Oke, ada Taurus, ada Pisces, ada Cancer, ada Virgo, ada Sagittarius, ada Taurus. Taurus kuat ya teman-teman ya, ada Gemini, ada Scorpio, 2 lagi, Capricorn dan Scorpio kuat ya. Oke, terima kasih itu tadi ya teman-teman ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Sehat selalu untuk kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Nanti kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Bye bye.